Halo Sobat BM bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu hampir siang, kitaran jam 11-an. Ruang unit gawat darurat Rumah Sakit Baitur Rohim kayak biasanya. Ada kegaduhan rutin, kegaduhan yang biasanya disebabkan oleh keluarga-keluarga pasien yang mungkin sedang syok dan belum menerima melihat kondisi anggota keluarganya yang dalam kondisi yang sangat-sangat buruk, bahkan meninggal di ruang gawat darurat. Di siang itu, seorang anak muda umuran 20 tahun kelihatan nangis ngeraung-raung sesenggukan. Dia baru aja temani antar pasien, anak muda yang kira-kira seumuran yang dalam kondisi yang sangat kritis. Nggak gerak sama sekali, nggak bernafas. Ada cairan busa putih dan sisa-sisa makanan yang keluar dari mulutnya. Sampai akhirnya setelah dikasih pertolongan darurat, anak muda yang ternyata umur 24 tahun yang namanya Robi dinyatakan meninggal. Di belakang si pemuda yang nganterin, petugas tim medis diskusi tegang antar sesama mereka. Karena curiga ada yang gak wajar berdasar tanda juga gejala dari si pasien. Sesuai prosedur, tim medis menghubungi kantor kepolisian Jelutung. Pak Pol petugas piket reskrim Jelutung meluncur ke rumah sakit. Sambil nunggu Pak Pol datang, tim medis tahan si pemuda yang nganter dengan menggiring ke ruang khusus buat ngulur-ngulur waktu. Pura-pura tanya-tanya soal sebelum kejadian. Sampai akhirnya rombongan Pak Pol datang dan segera koordinasi buat bawa jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara buat diotopsi. Dan betul aja, hasil dari pemeriksaan ditemuin ada kandungan zat berbahaya di dalam badan jenazah Robi. Tepatnya ada zat sianida. Artinya emang Robi ini sengaja dihabisin sama seseorang. Pak Pol nggak pakai lama, langsung tahan si pemuda yang di awal-awal nganter almarhum Robi ke rumah sakit dengan tuduhan pengkilan. Pak Pol, bagaimana ini ceritanya? Emangnya ada buktinya? Ternyata begini cerita fakta sebenarnya. Sebelum lanjut, silakan di-subscribe, juga tekan tombol like-nya. Anggi Febriandi, 20 tahun, asli dari Indragiri Hilir Riau. Kita panggil aja namanya Yandi, biar lebih laki. Dia udah lama ngerantau ke Jambi. Di Jambi, Yandi tinggal di kosan di Jalan Profesor Muhammad Yamin, Kelurahan Payu Lebar, Kecamatan Jelutung. Laki-laki yang baru aja meletek dewasa ini kerja serabutan. Kegiatan hariannya kalau nggak ada kerjaan lebih banyak rebahan sama pacaran. Udah 4 tahun ini Yandi pacaran. Pacarnya laki juga. Namanya Robi Hidayat, umuran 24 tahun. Robi Hidayat ini aslinya sekampung sama si Yandi. Sama-sama juga dari Indragiri Hilir Riau. Yandi yang tinggi kurus, tinggi kurus, mirip-mirip. Hubungan pacaran Yandi yang dari umur 16 tahun udah pacaran sama Robi ini berjalan smooth. Baik-baik aja. Nggak ada tengkar-tengkar gede-gedean sampai jambak-jambakan. Tapi kalau cekcok-cekcok kecil sih biasa, pasti ada. Namanya juga boti. Yang kadang-kadang kalau lagi ngomong nyerocos, mulutnya nggak dipakein rem. Tapi ini bukan untuk dicontoh ya. Kita udah tahu. Seluruh dunia udah tahu kalau hubungan kayak gini pasti nggak akan bisa dapat maklum, apalagi dapat restu. Yandi yang emang udah bucin sama Robi, bener-bener udah nggak bisa pindah ke lain hati. Dia bener-bener lengket, nggak mau dipisahin sama Robi. Tapi di pihak pribadi Robi, ternyata masih ada kemauan untuk balik lagi ke jalan yang lempeng. Balik lagi ke jalan yang bener, yang direstui seluruh masyarakat dunia, terutama agama sama keluarganya. Robi diam-diam udah pacaran sama cewek, alias dia udah selingkuh dari Yandi. Pertinyi ini beneran Robi selingkuh apa enggak sih? Kan enggak mungkin laki sama laki, terus ada cewek, terus dibilang enggak tahu deh. Ribet bener emang kalau hubungan belok-belok. Menurut ponakan-ponakan Om, ini selingkuh enggak? Kasih tulis komentar di bawah ya. Si Robi yang pacaran sama cewek ini nggak diketahuin sedari kapan. Juga siapa ceweknya. Tapi yang jelas hubungan Robi sama pacar ceweknya itu serius.
Sampai-sampai mau lanjut ke perkawinan deket-deket ini. Insting seorang Boti, perasaan seorang Yandi mulai kegesek. Instingnya mulai keusik. Dia mulai curiga kalau Robi udah berpaling ke orang lain. Sungguh pedih hati Yandi ngebayanginya. Dia nggak mau orang lain punyain Robi. Dia nggak mau Robi balik ke jalan yang bener. Mikirin dia punya saingan, Yandi jadi kalut, marah, benci dan dendam. Tadi waktu ngomong bencinya tolong disensor ya. Mbak admin YouTube nantinya kesenggol ujaran kebencian katanya. Udah? Oke, terima gaji. Kekhawatiran, benci, marah juga dendam ini yang jadi bikin tragedi di tanggal 16 Juni 2025 barusan. Di hari Senin tanggal 16 itu Yandi chat Robi buat diajakin wiwi di kosan sorenya. Yandi cuap-cuap mau kasih obat kuat yang bisa bikin togang perkasa sampai 3 hari. Togang 3 jam terus-terusan gak pakai rehat itu juga udah pegel woy. Ini 3 hari. By the way, Om pernah tahu di rumah sakit ada pasien yang tegang terus-terusan 2 minggu. Ujungnya harus dioperasi gara-gara ada penyumbatan. Terus mati jaringan di ujung anunya. Bagusnya itunya nggak dipotong loh. Cuma disobek bedah di bagian dalam otong buat lancarin aliran darah. Akibatnya si otong nggak bisa bangun lagi. Kalaupun bangun tapi lemah. Nggak bisa kayak dulu lagi. Itu gara-gara obat kuat, kata si pasiennya. By the way, anyway, Baswe, kita lanjut. Diiming-imingin mau dikasih obat kuat yang tahan 3 hari, Robi mau dateng. Jam 5 sorean, Robi nongol di kosan pakai jeans sedengkul, kaos oblong putih. Robi langsung masuk ke kamar, chit-chat atau ngobrol sebentar, terus minum kopi dalam botol yang disodorin Yandi. Yandi juga sama-sama minum kopi botol juga. Robi minum kopi itu. Rasanya pahit-pahit aneh, tapi dia tetap tenggak kopinya. Pengen buru-buru ngerasain efeknya, orang itu berdua langsung wiwi di kamar kosan itu. Tapi tahu-tahu abis wiwi ekspres kilat, Robi ngerasa sesek napas. Kepalanya pusing, sakit banget. Nggak lama dia muntah, kejang-kejang sebentar dan diem. Yandi yang waktu itu lihat keadaan Robi nggak bisa bikin apa-apa. Dia kaget, panik karena dia nggak nyangka sampai jauh kayak gitu. Yandi teriak-teriak nangis sambil pangku kepala Robi. Kemungkinan waktu itu Robi udah meninggal dunia. Yandi telepon ambulan berharap Robi masih bisa selamat. Sambil nunggu ambulan datang, dia rapiin pakaiannya sendiri, juga buru-buru pakaiin celana ke Robi. Tapi dia lupa nutup resleting celana itu. Sampai akhirnya ambulan datang, langsung tancap gas ke unit gawat darurat Rumah Sakit Baitur Rahim. Tapi sayangnya tim medis yang udah bekerja maksimal menyatakan kalau Robi sudah DOA alias Dead on Arrival, alias memang dia datang udah dalam keadaan meninggal, tidak lagi bernyawa sesampainya di rumah sakit. Yandi makin gak karuan. Dia nangis gerung-gerung di UGD rumah sakit kayak tadi yang udah diceritain di awal. Karena ada kecurigaan, rombongan Pak Pol meluncur ke kos-kosan Yandi buat periksa kamar tempat Robi terakhir kali di situ. Yandi kasih kesaksian kalau Robi jatuh di kamar mandi. Pak polisi nggak percaya. Pak Pol terus nyari bukti-bukti di kamar itu. Sampai akhirnya ketemulah bubuk garam di dalam plastik. Yandi bilang kalau itu bubuk yang dikasih orang pinter buat guna-guna supaya Robi tetap lengket sama dia. Supaya Pak Pol yakin Yandi bikin minuman di botol yang sama waktu dia kasih kopi ke Robi. Dia campurin bubuk putih itu, terus dia minum. Terus dia nunjukin kalau emang gak ada reaksi apa-apa. Pak Pol cuma mesem-mesem aja ngelihat kelakuan si Boti Atu ini. Tentu aja polisi gak segampang itu ditipu ya. Pak Pol terus neken Yandi pakai pertanyaan-pertanyaan yang diulang terus. Pak Pol juga tentu aja ngecek HP Yandi. Sampai akhirnya ditemuin histori pembelian online sianida di HP-nya di tanggal 11 Juni 2024. Sampai akhirnya si pemuda berwajah mirip ngaku kalau betul dia yang habisi nyawa Robi, pacar sesama jenis kelaminnya. Yandi ceritain semua kronologi juga motifnya.
Yandi ngaku tega abisin Robby karena dia nggak terima kalau Robby mengkhianatinya karena mau nikah. Selain itu, Yandi juga sedih karena cintanya nggak dapat restu dari keluarga. Ya iyalah, ya nggak sih? Yandi masukin bubuk putih sianida ke dalam botol kopi Robby yang katanya itu obat kuat yang dijanjiinnya. Robby langsung minum kopi itu. Terus, sampai akhirnya Robby sesak nafas, terus kehilangan nyawanya. Yandi juga sempat cuci botol bekas kopi tadi. Dibilasnya sampai bersih. Terus dia buang sisa-sisa bubuk sianida ke kloset buat ilangin barang bukti. Yandi yang sempat panggil ambulans, akting nangis raung-raung. Karena perbuatan kelakuannya ini, Yandi dijerat pasal 340 mengenai pembunuhan berencana karena memang ada indikasi perencanaan dari tanggal 11 Juni itu. Ancaman hukumannya adalah hukuman metong atau seumur hidup di bui atau penjara paling lama 20 tahun tergantung dari hasil sidangnya nanti. Semoga aja persidangan si Yandi nggak berjilid-jilid kayak kasus kopi sianida Jessica. Dan Yandi bisa dihukum hukuman yang setimpal sama perbuatannya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.